Ya, saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang menarik, yakni tentang Rosario. Sejarah. Asal-usul doa Rosario tidak dapat ditentukan secara jelas, secara historis, karena terbentuknya setahap demi setahap. Digunakannya butir-butir sebagai alat bantu doa untuk merupakan tradisi sejak zaman gereja awal yang bahkan sebelumnya. Pada abad pertengahan, butir-butir ini dipakai untuk menghitung doa Bapa Kami dan Salam Maria di biara-biara. Tradisi mengatakan bahwa Santo Dominik ada santo yang menyebabkan doa Rosario seperti yang kita kenal sekarang. Ia berkhotbah tentang doa Rosario ini pada pelayanannya di antara para Albigensian yang tidak mempercayai misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa Rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Walaupun catatan riwayat hidupnya tidak menulis bahwa Santo Dominik menyusun doa Rosario dan juga konstitusi Dominikan tidak menyebutkan sebagai pencipta doa Rosario, namun peran Santo Dominik cukup besar dalam memperkenalkan kepada umat. Santo Dominik sendiri adalah saksi yang hidup yang mendoakan doa Rosario tersebut. Namun doa tersebut dalam bentuk seperti sekarang merupakan hasil pertumbuhan devosi yang terjadi beratus-ratus tahun. Setelah kematian Santo Dominik, doa Rosario sendiri masih mulai populer sekitar tahun 1600 sampai 1700-an, terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto pada tahun 1571. Sejak itu, negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius V memerintahkan umat Katolik untuk berdoa serius untuk memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Perintah ini dilakukan oleh John Juan dari Austria, komandan armada. Demikian juga oleh umat Katolik di seluruh Eropa untuk memohon bantuan Bunda Maria dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1971, Paus Pius V berdoa bersama-sama dengan banyak umat berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun tampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Makna doa Rosario. Doa Rosario adalah doa renungan sambil mendaraskan doa Salam Maria berulang kali, 10 kali. Para pendoa merenungkan salah satu misteri dirangkai dalam Rosario. Pemahaman dan praktik ini sangat ditekankan oleh sejumlah dokumen pernyataan pimpinan gereja. 1. Doa Rosario adalah salah satu tradisi kontemplasi Kristiani yang terbaik dan paling berharga. Rosario adalah doa renungan yang khas Surat Apostolik Rosarium Virginis Maria. 2. Doa Rosario adalah sarana yang paling efektif untuk mengembangkan diri dalam kalangan umat beriman. Suatu komitmen untuk merenungkan misteri Kristiani. Ini sudah saya usulkan dalam Surat Apostolik Novo Milano Irene sebagai Latin kekudusan yang sejati. Kita memerlukan kehidupan Kristiani yang menonjol dalam seni berdoa. 3. Doa Rosario adalah doa renungan yang sangat indah. Tanpa unsur renungan, doa Rosario akan kehilangan maknanya. Tanpa renungan, doa Rosario menjadi ibarat tubuh tanpa jiwa, dan ada bahaya bahwa pendarasannya akan menjadi pengulangan kata-kata secara mekanis. Ini bertentangan dengan anjuran Yesus. Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Sedari hakikatnya, pendarasan Rosario membangun irama yang tenang dan tetap.
Ini akan membantu orang untuk merenungkan misteri-misteri kehidupan Yesus. Doa rosario adalah ringkasan Injil. Doa rosario adalah ringkasan Injil karena di dalamnya dirangkai dan renungkan sejarah keselamatan yang dipaparkan dalam Injil. Mulai kisah-kisah sekitar inkarnasi sampai dan kebangkitan dan kenaikan Tuhan. Dengan ditambahkan satu rangkaian peristiwa baru yakni peristiwa terang, doa rosario menjadi ringkas Injil yang lebih utuh. Kini renung rosario mencakup peristiwa-peristiwa sekitar inkarnasi dan masa kecil, peristiwa gembira, peristiwa yang amat penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum, peristiwa terang, peristiwa sekitar sengsaranya, peristiwa sedih, dan kenangan akan kebangkitan, peristiwa mulia. Doa rosario adalah doa kristologis. Doa rosario adalah salah satu doa Kristiani yang sangat injili, yang intinya adalah renungan tentang Kristus. Sebagai doa Injil, rosario dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan dan memiliki orientasi kristologis yang gamblang. Unsurnya yang paling khas adalah pendarasan doa Salam Maria secara berantai. Tetapi puncak dari Salam Maria adalah nama Yesus. Nama ini menjadi puncak baik dari kabar Salam Malaikat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, maupun dari salam Ibu Yohanes Pembaptis, terpujilah buah tubuhmu. Pendarasan Salam Maria secara berantai itu menjadi bingkai di mana dirajut renungan atau kontemplasi atas misteri-misteri yang ditampilkan lewat rosario. Untayan rosario. Di doa rosario melahirkan sebuah alat untuk menghitung jumlah doa Salam Maria yang didaraskan, yakni rosario atau kalung rosario. Jari tangan bergerak dari satu manik ke satu manik lainnya, sejalan dengan didaraskan doa tanpa harus menghitung di dalam ingatan jumlah doa Salam Maria yang didaraskan. Pikiran seorang akan lebih bisa mendalami dalam meditasi, peristiwa suci, dan dalam doa rosario. 5 dekade rosario meliputi 5 kelompok 10 manik dengan tambahan manik besar